Telah dipertunjukkan kepadaku umat-umat, kata Nabi SAW, aku sempat melihat seorang Nabi, nanti hari kiamat maksudnya kalau dibangkitkan, bersamanya beberapa orang pengikutnya saja, sedikit sekali pengikutnya. Ada seorang Nabi yang hanya diikuti oleh 1 atau 2 orang saja. Dan ada seorang Nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekumpulan orang yang sangat banyak, berjumlah besar. Aku pun mengira bahwa mereka adalah umatku, tapi dikatakan kepadaku itu adalah Musa bersama kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak pula. Maka dikatakan kepadaku ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian bangkitlah beliau dan segera memasuki rumahnya. Maksudnya Nabi SAW setelah menyampaikan itu lalu beliau masuk ke dalam rumahnya. Maka orang-orang atau para sahabat memperbincangkan tentang siapakah mereka itu yang 70.000 masuk surga tanpa hisab. Ada di antara mereka yang berkata, mungkin saja mereka itu yang telah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ada lagi yang berkata, mungkin saja mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam sehingga mereka tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Ada juga yang menyebutkan lagi beberapa perkara yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW keluar kembali ke masjid, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan, tidak pula bertatayyur. Nanti kita jelaskan semua ini ya. Dan mereka pun bertawakal kepada Tuhan mereka. Maka berdirilah Uqashah bin Mahsan berkata, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mohonlah kepada Allah wahai utusan Allah agar aku termasuk golongan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab itu. Maka beliau menjawab, kamu termasuk golongan itu. Kemudian berdirilah salah seorang yang lain dan berkata, mohonlah kepada Allah, ya wahai utusan Allah agar aku juga termasuk dari golongan 70.000 itu. Maka beliau menjawab, kamu telah didahului oleh Uqashah. Maksudnya sahabat yang minta sebelumnya. Yang perlu kita garis bawahi adalah sabda Nabi SAW, mereka yang tidak minta ruqyah, dan ruqyah di sini sudah pernah kita jelaskan adalah makna secara etimologi, minta dimantra-mantrahin. Besi yang panas, ada pengobatan Nabi yang Nabi katakan, jadikanlah kai pengobatan terakhir. Jadi kalau orang betul-betul terakhir sekali luka, maka dipanasin besi lalu ditempelkan di lukanya. Ini pernah Nabi SAW melakukan kepada sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu waktu beliau kena panah dan dadahnya mengeluarkan darah yang banyak. Maka dikai oleh Nabi SAW. Tapi ini Nabi anjurkan untuk tidak dilakukan dan ini dijadikan pengobatan terakhir. Dan tidak bertatayur, dan tatayur bisa dilihat footnote nomor 14, merasa pesimis, merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung, binatang lainnya atau apa saja. Ini saya sudah pernah jelaskan, kayak di Indonesia tangan kanannya gatal mau dapat keluar duit, tangan kiri mau dapat duit. Ini tatayur, bohong, dusta. Kebetulan urat saraf tangannya bermasalah. Kalau setiap tangan kiri gatal mau dapat duit, gatalkan saja tiap hari ya. Kalau kedap-kedip kelopak matanya atas mau senang, kalau bawah mau sedih. Ini khurafat semua, nggak boleh. Harus murnikan tauhid, nggak ada hubungannya. Urat sarafnya lagi, matanya lagi capek, tidur hilang itu kedap-kedipnya. Begitu pula Allahu alam kalau kuping, kalau alis, kalau apalah segala macam. Ini banyak sekali khurafat atau melihat benda tertentu. Ya, seperti biasa saya pernah dengar waktu saya masih kecil di Makassar katanya kalau ada cecak berarti ada orang yang dengar pembicaraan. Gitu. Dari mana ini semua? Nggak benar. Saya setelah belajar saya bilang ini khurafat semua, dari mana ini? Apa hubungannya cecak lagi berbicara sama temannya? Nggak ada hubungannya sama kita sama sekali. Ya. Dan beragam macam khurafat yang tidak boleh sama sekali ada. Dari hadis ini kita ambil, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka, berarti ada 4 hal di sini yang dimasukkan kategori masuk surga tanpa hisab tadi.